Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agit Samaratani dengan NPM 220300400468, kelas 1A Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah dari Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Saya di sini akan membahas tentang artikel yang dibuat oleh saya yang berjudul Strategi Pembelajaran Pendidikan Akhlak dan Membangun Karakter Peserta Didik di kelas 7 MTS Burhanuddin Pamalayan Ciamis. Adapun yang saya akan bahas kali ini, yang pertama ada abstrak, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada hasil penelitian, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pendidikan merupakan salah satu tempat yang strategis dalam pembentukan akhlak selain di keluarga dan masyarakat. Pendidikan sangat berpengaruh pada semua orang. Karena itulah kita dituntut untuk membimbing dan mendidik peserta didik. Pendidikan bertujuan tidak sekedar proses alih ilmu pengetahuan, tetapi juga sekaligus sebagai proses alih nilai, yang mana maksudnya bahwa pendidikan itu proses perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Kalau kita berbicara tentang akhlak, maka sama dengan kita berbicara tentang tujuan pendidikan. Karena kenapa? Banyak sekali dijumpai pendapat para ahli yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah pembentukan akhlak. Pembentukan akhlak melalui berbagai lembaga pendidikan dan melalui berbagai macam metode terus dikembangkan, sebagaimana nantinya akan dikembangkan melalui metode keteladanan, bahwa akhlak memang perlu adanya dibina. Dan pembinaan ini ternyata membawa hasil berupa terbentuknya pribadi-pribadi muslim yang berakhlak mulia, taat kepada Allah, Rasulnya, hormat kepada orang tua, sayang terhadap sesama makhluk Allah. Namun sebaliknya, apabila akhlak anak itu tidak dibina, maka akan timbul masalah-masalah seperti anak-anak nakal yang selalu mengganggu masyarakat atau terjadi penyimpangan-penyimpangan lainnya. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam rukun waktu. Di dalam strategi yang baik, terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Menurut Mas Nur Isna, pendidikan dalam arti luas adalah meliputi perbuatan atau semua usaha generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapan, dan keterampilannya kepada generasi muda sebagai usaha untuk menyiapkan mereka agar dapat memenuhi fungsi hidupnya, baik jasmania maupun rohania. Pendidikan Islam bukan sekedar transfer of knowledge ataupun transfer of training, tetapi lebih merupakan suatu sistem yang ditata di atas fondasi keimanan dan kesalehan. Sebagaimana diketahui, tujuan pendidikan bukanlah suatu yang bersifat statis, tetapi juga merupakan suatu keseluruhan dari kepribadian seseorang. Pendidikan pada dasarnya adalah upaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia supaya dapat menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik dan bisa hidup mandiri. Pendidikan akhlak sangat berperan dalam pembentukan karakter, terutama terhadap siswa di MTS Burhanuddin Pamalayan ini. Dalam upaya membentuk karakter peserta didik, guru memiliki peran yang sangat penting, karena guru bukan hanya sekedar memberi ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tetapi guru merupakan sumber ilmu yang setiap sikap dan perilakunya akan menjadi contoh bagi siswa.
Karakter yang harus ditanamkan kepada peserta didik diantaranya adalah yang pertama, cinta kepada Allah dan alam semesta beserta isinya. Kedua, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Peran guru di MTS Burhanuddin Pamalayan dalam membentuk karakter siswa, guru memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran peserta didik. Peserta didik memerlukan peran seorang guru untuk membantunya dalam proses perkembangan diri dan pengoptimalan bakat dan kemampuan yang dimiliki peserta didik. Tanpa adanya seorang guru, mustahil seorang pendidik dapat mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Hal ini berdasarkan pada pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang selalu memerlukan bantuan orang lain untuk mencukupi semua kebutuhannya. Sebagai seorang pendidik, tentunya tidak terlepas dari tugas dan tanggung jawab. Tanggung jawab seorang pendidik tidak hanya mengajar dan memberikan nilai, tetapi juga bertanggung jawab untuk membentuk akhlak peserta didik agar mempunyai kepribadian dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Hal pertama yang harus diketahui oleh seorang pendidik yaitu harus mengetahui bahwasannya siswa yang akan diajar berasal dari latar belakang yang berbeda. Nah, ini akan membuat siswa mempunyai kepribadian yang tingkah laku yang berbeda sesuai dengan budaya mereka masing-masing. Di sini peran guru sangat penting dalam membentuk tingkah laku sesuai dengan nilai agama dan budaya. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pendidikan akhlak dalam membangun karakter peserta didik, sedangkan tujuan khususnya bermanfaat untuk meningkatkan semangat belajar yang mulai menurun dan menumbuhkan kembali motivasi belajar terhadap siswa. Dari penjelasan di atas, saya selaku penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang apa yang dimaksud dengan strategi pendidikan akhlak dan bagaimana cara untuk kembali membangun karakter dan semangat terhadap peserta didik dengan banyaknya dorongan belajar terhadap siswa kelas 7 MTS Burhanuddin Pamalayan, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis. Metode penelitian jenis yang saya pakai, jenis penelitian yang digunakan saya dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif, yakni dengan metode ini penulisan dan mendeskripsikan studi kasus terhadap strategi pendidikan akhlak dalam membangun karakter peserta didik di kelas 7 MTS Burhanuddin Pamalayan, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis. Karena melihat pentingnya akhlak dan juga mempunyai pengaruh besar terhadap individu manusia dan terhadap suatu bangsa. Saya wawancara dengan salah satu guru MTS Burhanuddin yaitu Ibu Siti Maimunah SPD tentang peran guru dalam membentuk karakter siswa. Adapun peran guru di MTS Burhanuddin Pamalayan dalam membentuk karakter siswa diantaranya dengan penerapan nilai keagamaan dan juga pendidikan akhlak disertai dengan adanya kontekstual teaching learning. Pembelajaran kontekstual merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan nyata. Nah, sehingga peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara tersebut sangat berpengaruh karena
jika dengan strategi yang tidak dikaitkan dengan kehidupan nyata, kebanyakan anak suka merasa kebingungan. Setidaknya, jika dikaitkan dengan kehidupan nyata, maka anak lebih mudah menangkap pembelajaran. Nah, sepertinya seperti halnya sedang membahas tentang akhlak terpuji. Nah, jadi guru mengambil contoh terhadap kehidupan sehari-hari, seperti yang masih suka berbohong, siapa yang belum sholat, ya bisa juga begitu. Bisa juga ketika guru menjelaskan materi ghibah, itu dikaitkan langsung dengan kejadian yang ada terlihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya guru menjelaskan jika yang suka membicarakan orang lain itu adalah ghibah, dan jika membicarakan orang lain itu termasuk dosa. Kendala yang terjadi adalah kurangnya motivasi belajar anak berawal dari adanya pandemi, sehingga semakin anak dalam belajar semangat anak sehingga semangat anak dalam belajar terlihat sehingga anak dalam belajar terlihat menurun, tidak semangat. Nah, faktor pendukung terhadap siswa adalah latar belakang siswa itu sendiri, seperti halnya apakah dia termasuk dari keluarga yang paham agama atau dari keluarga yang paham akan pendidikan ataupun anak tersebut ada di lingkungan yang baik ataupun jika anak tersebut ada di lingkungan yang buruk. Nah, jika latar belakang siswa itu baik, maka penanamannya pun akan baik. Tetapi jika sebaliknya, maka hasilnya pun perlu proses yang lebih untuk bisa menjadi baik. Nah, adapun kendala selama pembelajaran berlangsung, yaitu kurangnya motivasi belajar anak. Yang pertama, jadi kita sebagai guru harus mampu membuat model pembelajaran yang menyenangkan, seperti bergantinya peran, atau seperti yang biasa saya lakukan adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk mengemukakan pendapat. Adapun kendala selama pembelajaran berlangsung, yang pertama, kurangnya motivasi belajar anak. Jadi kita sebagai guru harus mampu membuat model pembelajaran yang menyenangkan, seperti bergantinya peran, atau seperti yang biasa dilakukan adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk mengemukakan pendapat dan pemikirannya. Seperti saya memberikan pertanyaan, silahkan perbuatan apa yang sudah dilakukan. Nah, silahkan selama 1 minggu depan tuliskan kebaikan dan keburukan. Dengan sendirinya mereka pun akan terpancing untuk berbicara dan berperan aktif. Bisa dilihat dalam tabel ada 10 pertanyaan mengenai akhlak. Nah, dari tabel di atas, hasil akhir kuesioner pada siswa kelas 7 MTS Burhanuddin Pamalayan terhadap pendidikan akhlak dari nomor 1 sampai 5, 100% memilih ya. Untuk nomor 6, 80% memilih tidak dan 20% memilih ya. Untuk nomor 7, 90% memilih tidak dan 10% memilih ya. Untuk nomor 8, 85% memilih tidak dan 15% memilih ya. Untuk nomor 9 dan 10, 95% memilih tidak dan 5% memilih ya. Maka hal tersebut mencerminkan bahwa kurangnya penanaman akhlak pada diri anak
pada diri anak, dikarenakan adanya kecanduan terhadap gawai atau permainan lainnya, kurangnya kesadaran diri untuk belajar dan memperbaiki diri, sehingga menjadi permasalahan yang serius jika melihat dari pendidikan akhlak dan pengembangan karakter untuk menjadi pribadi siswa yang lebih baik. Kesimpulan dari pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan gambaran dari hasil pembahasan yang dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, strategi pendidikan akhlak merupakan suatu komponen pendidikan yang fungsinya sebagai alat untuk mencapai tujuan yang didukung dengan alat-alat bantu mengajar. Dan Al-Quran merupakan sumber utama bagi pendidikan akhlak. Membangun karakter peserta didik dengan adanya penerapan nilai keagamaan dan juga pendidikan akhlak disertai dengan adanya kontekstual teaching learning. Pembelajaran kontekstual merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan nyata, sehingga peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian pemaparan materi tentang strategi pembentukan akhlak dan membangun karakter peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.